Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam yang masih tertancap di dalam hati kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, dan berusaha kita selalu istiqomah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua, jamaah perisai Astrografia yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tepat 25 Agustus 2021 di akhir bulan ini kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahim, bertegur sapa dan untuk join ya di kajian pekanan kami di mana untuk hari ini tablik bulanan bersama Ustadz Budi Ilyas MA. Monitor Ustadz Budi Ilyas hadir. Dicek kembali Ustadz Budi Ilyas. Oke, sepertinya masih belum terlihat ya inisialnya. Nanti akan coba diinformasikan kembali. Untuk sambil menunggu, mari kita dengarkan terlebih dahulu tilawatil Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhina Casandra. Kepada Akhina Casandra, monitor apakah sudah join? Type sepertinya Akhina Casandra juga masih dalam menuju ruang meeting hari ini. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, informasinya Casandra masih dalam kesulitan dalam akses linknya dikarenakan device-nya dalam masalah. Mungkin bisa dibantu, mungkin ada Ustadz Dwi, Pak Dwi. Afwan nih. Mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu Ustadz Dwi 5 atau 3 ayat untuk memulai kajian di sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Pak Dwi, ya monitor Pak Dwi. Ya, monitor. Afwan. Akhi. Ya, Ya. jazakallah khair. Silakan Ya. Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Dwi yang sudah mewakili panitia untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Moga-moga yang membacanya, yang mendengarnya, yang berusaha sama-sama kita berusaha mengamalkannya, Allah jadikan cahaya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sepertinya Ustadz Budi Ilyas sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Budi. Baik, monitor. Assalamualaikum Ustadz Budi Ilyas. Oke, sepertinya masih di mute Ustadz Kayaknya Budi. masih ke-mute itu Ustadz. Iya, ke-mute Coba itu. di unmute atau di open kamera Ustadz. Oke, sebentar saya akan coba. Baik, sejenak Ustadz Budi masih dalam persiapan dalam membuka open kameranya. Mungkin di sini saya menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kami dari Perisai Astrografia memiliki program-program rutin setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu di Selasa sore dan Rabu sore insya Allah. Jadi karena kan masih pandemik ya, tapi alhamdulillah level kita sudah level turun ya, level 3 ya. Nggak begitu pedas ya ibaratnya Bapak Ibu semua ya. Jadi masih tetap jaga protokol kesehatan, yang sudah vaksinasi jangan terlalu sombong ya, tetap kita jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap mencuci tangan dan terutama gunakan masker. Baik. Jadi untuk program-program di Perisai Astrografia di setiap pekan pertama di hari Rabu pekan pertama kita ada kajian tauhid bersama Ustadz Zainal Mutakin. Di pekan kedua ada kajian tafsir bersama Ustadz Darwis, dan di pekan ketiga ada kajian fikih bersama Ustadz Hanif. Nah, untuk pekan keempat adalah pekan spesial tablik bulanan, yang dimana durasinya memang lebih panjang dibandingkan kajian-kajian sebelumnya. Untuk tablik bulanan ini, untuk Ustadznya ialah untuk bulan ini dengan Ustadz Budi Ilyas. Dan untuk bulan depan siapakah itu? Nantikan infonya. Dan kepada Bapak Ibu semua yang memiliki rezeki lebih, yang masih bingung untuk berkontribusi bersama Perisai Astrografia, tapi sungkan untuk bergabung sebagai panitia atau apanya, bisa join di kontribusi melalui transfer Bank Permata kami. Nanti akan kami informasikan di akhir acara. Monitor, Ustadz Budi Ilyas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz Budi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, segar sekali ini sepertinya. Baik Ustadz Budi, apakah ada yang mau ditampilkan di slide atau cukup seperti ini? Oke, sebentar ya. Saya tampilin sebentar ya. Boleh Ustadz Budi. Sebentar. Type Ustadz Budi. Ini sedikit ada kendala ini. Iya.
Paham Ustadz. Sama kita juga sama-sama ya, walaupun teknologi kita semakin tinggi, cuman kita nggak tahu tengah-tengahnya apakah ada halangan seperti apa. Ya sebentar ya, Mam. Baik Ustadz Budi, baik. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang disampaikan sebelumnya dengan program-program tersebut, jadi Bapak Ibu semua bisa meluangkan waktu di Selasa sore dan Rabu sore setiap pekannya. Dan untuk Selasanya, apakah kajiannya itu kita akan latihan baca Al-Quran. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa membaca Al-Quran, jangan malu untuk join, karena kita sama-sama belajar dari awal banget kalau infonya dari Ustadz Aswan. Jadi kita benar-benar dari Iqra, dari A, Bata gitu ya, yang A, Batanya itu kita coba pelajari yang baik dan benar sebagaimana. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana tempat berhentinya, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya Ustadz Budi Ilyas akan menampilkan slide, jadi masih dalam proses penampilannya. Ya nih. Halo, Man. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Atau mau dibantu share slide dari Anetat? Iya. Dikirim WA filenya atau ya boleh dikirim WA. Oke, via WA. Kantum aja ya, share ya. Boleh, Tat. Nanti Sebentar. diinfokan saja page-nya. Sebentar ya. Oke, Ustadz. Jadi sebagai informasi bagi Bapak Ibu semua yang pernah melewati Bandara Halim atau daerah Halim, ini salah satu rumah beliau di sana, di wilayah Halim. Jangan, udah belum? Langsung aja. Nggak usah pakai telepon. Oke. Sudah, Siap, Tat. Sudah diterima file-nya. Ane izin buka dulu ya, Tat ya. Tadi mau tahu. Tadi udah pagi. Bisa ditampilin, Man? Ya, sebentar, Tat. Nanti antum yang ini ya. Boleh, Tat. Oke. Monitor Mas Tian atau Jamaah sudah terlihat slide-nya? Sudah Mas Firman. Oke, baik. Silakan Ustadz Budi. Yang pertamanya? Ini untuk slide pertama, Ustadz. Gitu. Itu satu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Oleh ikhwah, bapak, ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore ini menjelang maghrib Allah memberikan nikmat kita yang besar, yaitu nikmat
taklim kita. Semoga taklim kita ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Salam senantiasa curahkan pada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warga sahabatnya serta umat-umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tema kita kali ini adalah merajut ukhuwah, meraih berkah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, di antara keberkahan kita ini adalah silaturahim atau menjalin ukhuwah, di mana pada kondisi begini ukhuwah sepertinya sudah mulai berkurang dikarenakan khawatir adanya kondisi yang sedang pandemi saat ini. Namun betapa pentingnya ukhuwah sehingga Allah katakan dalam firman surat Ar-Ra'd, Allah katakan walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusalla yakhshaw rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Allah katakan, dan orang-orang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Rabb-nya dan takut pada hisab yang buruk. Artinya ini menandakan bahwa kondisi apapun rajut ukhuwah atau silaturahim sangat dipentingkan dalam Islam. Dan Allah menghubungkan apa yang Allah perintahkan. Artinya kita menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah kepada siapapun, kondisi apapun. Bahkan kondisi pandemi begini saja, merajut ukhuwah atau silaturahim tetap dilaksanakan. Yang berikutnya, silakan. Yang berikutnya, bahkan hadis Rasulullah SAW di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Bahkan Nabi mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dialah menyambung tali silaturahim atau merajut ukhuwah kalau bahasa judulnya kita kali ini. Saking pentingnya ukhuwah, kalau kita ingin dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka jalinlah tali silaturahim atau merajut ukhuwah. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, di mana kata Nabi, bahkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfuhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ada 3, bahkan di hadis yang lain ada cukup panjang kata Nabi, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka kata Nabi falyukrim dayfahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, berkaitan dengan silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ini yang kedua. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, disinilah meraih ukhuwah, meraih berkah yang kita perlukan dalam kondisi apapun. Tali silaturahim harus tetap dijalankan. Sekarang ukhuwah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi pandemi. Tentunya jangan silaturahim. Ada orang yang datang ke kita saja, maaf, saya sedang menjaga karena kondisi pandemi seperti ini. Nah, apakah dengan kondisi begini silaturahim terhenti? Silakan. Nah, mana sifat ukhuwah kita terhadap saudara kita dalam kondisi pandemi saat ini?
Silakan slide kedua. Nah, kondisi saat ini justru terkadang mengurangi rasa ukhuwah kita. Nah, bagaimana menghadapi kondisi saat ini? Ya, berikutnya. Nah, dalam kondisi saat ini, apa kita terhenti karena khawatir kita terkena COVID lantaran seringnya bersilaturahim ke sana ke sini? Atau hanya bisa bersedih dan menangis meratapi kondisi saat ini? Slide berikutnya. Nah, kondisi saat pandemi seperti ini, yang namanya meraih ukhuwah tidak boleh terhenti. Kenapa? Kondisi saat ini nggak bisa kita menangis, kita bersedih, atau yang berikutnya, apa kita harus marah dengan pemerintah karena kondisi saat seperti ini? Juga nggak bisa juga. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi seperti ini? Apakah kita harus memutuskan tali silaturahim? Karena gini, Bapak, Ibu, semuanya, saat ini terkadang dulu yang sudah punya suami istri ketika menikah, apa jawabannya? Kita sehidup semati. Namun kenyataannya, jangankan ke orang lain, ke suami istri aja, ketika suaminya divonis COVID atau istrinya COVID, maka langsung menjauh jarak semuanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita tertular, menjauh semuanya. Begitu prokesnya begitu. Kenapa? Karena khawatir kita tertular sehingga kita menjauh. Sehingga bisa bayangkan kalau rumahnya besar enak, kalau rumahnya kecil, istri kena, istri masuk kamar, harus isoman. Sementara sisi lain dokter menganjurkan harus kena matahari. Sementara keluar kamar saja, suami ngomel, anak ngomel, kenapa? Mama lagi isoman, harus di kamar saja. Itu silaturahim ukhuwah di antara suami istri saja mulai merenggang, mulai menjauh. Ingat Bapak Ibu semuanya, ancaman Allah terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahim ini kepada istri saja, apalagi pada orang lain. Ada tetangga yang kena COVID, justru empati kita hanya mengucapkan kasihan, sementara mereka hanya di rumah, keluar aja nggak boleh. Bahkan diteriakin tetangga, "Woi, awas, ntar nular." Di rumah saja, di rumah sinar matahari nggak masuk. Apa yang terjadi? Hanya meratapi nasibnya saja, menunggu batas waktu 14 hari untuk bisa keluar rumah. Iya kalau sehat, kalau kenapa-napa, sehingga tali silaturahim mulai menjauh. Lihat bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, apa kata Allah? La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Nah, bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, karena kondisi begini, dia menjauh. Karena apa? Orang yang kondisi COVID seperti itu sangat membutuhkan perhatian dari saudara-saudaranya. Bahkan sesuatu yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika dia ini lebih baik isoman. Iya isoman kalau rumahnya mendukung nggak jadi masalah. Kalau nggak mendukung, akhirnya apa? Semua teman menjauh dan menjauh. Hanya via telepon saja. Iya kalau nggak ada kendala. Kalau ada kendala pulsa, bayangkan kalau yang kondisi COVID ini adalah orang yang nggak mampu. Orang yang tidak punya pulsa, tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Kita menjauh-menjauh. Oleh rahmatullah Bapak Ibu semuanya, tidak akan masuk surga seorang yang pemutus tali silaturahim atau kekerabatan. Kalau kondisi begini,
Kalau ada saudara kita, teman kita yang terkena penyakit COVID, maka saran saya jangan dijauhi. Minimal sapa dia via telepon. Kalau nggak bisa bagaimana? Minimal doa. Kalau nggak juga, yakinkan bahwa penyakit ini akan ada akhirnya. Kita doakan saudara kita jangan sampai gara-gara orang yang kena COVID begini bahkan sudah divonis sembuh masih ada kekhawatiran kita sehingga kita masih agak jarak. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Mudah sekali orang yang sedang kena COVID itu perasaannya itu sangat down banget. Bahkan keluarganya saja menjauh dari dirinya. Maka saran saya jangan lakukan seperti itu. Artinya jaga jarak boleh, tetapi jangan terlalu menampakkan ekstrim sehingga keluar kamar saja itu langsung di-cut sama anak dan keluarganya karena khawatir tertular. Ingat, di antara orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah diantaranya adalah yang pertama adalah dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, jadi orang-orang memutuskan tali silaturahim, dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah diharamkan masuk surga. Orang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga adalah dimusuhi penduduk bumi dan dibenci penduduk langit. Ini yang memutuskan tali silaturahim. Luar biasa. Ingat, nih kayaknya ada grand design apa gitu. Sementara kok di negara lain, di Singapura dianggap seperti sudah biasa aja gitu. Di sini semacam kayak sesuatu dibikin orang paranoid. Saya katakan boleh menjaga, boleh. Prokes sangat diwajibkan. Wajib itu, prokes wajib. Kita tidak boleh. Tetapi yang nggak boleh adalah paranoid. Itu nggak boleh. Menjaga boleh. Menjaga jarak tuh boleh. Tetapi tidak paranoid sehingga kepada yang kena terlalu sangat protektif gitu loh, sehingga ada ketersinggungan di antara saudara-saudara kita. Nah, merajut ukhuwah di antaranya adalah tetap menjaga perasaan saudara kita. Bagaimana sikap kita pada kondisi saat ini? Program pemerintah benar, jaga imun. Tetapi jangan lupa bahwa memperkuat iman harus lebih diutamakan. Dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi seperti ini, merajut ukhuwah, mengikat tali ukhuwah itu sangat diutamakan. Pada batasan menjaga imun kita harus kuat, tetapi iman kita pun harus tetap diperkuat, lebih diutamakan. Imun dan iman harus kita tetap jaga. Nah, terkadang kita ini lupa akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Mang. Jadi terkadang sikap kita bagaimana? Yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kataballahu maqadiral khalaiq. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 5,000 sanah. Nah, kondisi seperti ini bahwa
yakinkan terkadang kita lupa akan adanya takdir. Kalau memang belum takdir kena kita, maka kita tidak akan kena COVID seperti ini sehingga terjalin rasa ukhuwah kita. Tetapi kalau memang udah takdir, walaupun kita prokes bagaimanapun, di rumah saja, memutuskan silaturahim, di rumah saja, diem saja. Maka kalau emang udah kena dia. Nah, silaturahim kondisi apapun, insya Allah harus tetap terjaga, tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Kelemahan kita ini, tidak berani silaturahim. Apalagi umpamanya ada yang meninggal dunia. Semuanya tutupan semuanya. Dikhawatirkan terkena. Sehingga memutuskan tali silaturahim kepada orang yang terkena. Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tentukan A, B, C-nya kena atau tidak kondisi saat ini. Allah sudah tentukan. COVID 2019 ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, kondisi seperti ini maka kita harus sikapi dengan bijaksana. Tali silaturahim harus tetap terjalin. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah bukan kematian, tapi yang dikhawatirkan adalah penyebaran virus ini sehingga membuat tali silaturahim kita terputus karena kekhawatirannya. Padahal kalau memang sudah takdirnya kena. Kalau belum. Nah, bagaimana tetap terjalin rasa ukhuwah? Maka yakinkan bahwa perkuat keimanan kita harus diutamakan dari penjagaan imun kita. Kadang imun lemah manakala iman kita lemah. Apa diantara untuk meningkatkan keimanan kita sehingga kita berdoa pada Allah dalam kondisi begini, ukhuwah tetap terjaga. Jangan lupa imun tetap dijaga, tetapi iman tetap diperkuat. Diantara dengan pertama adalah memperbanyak ibadah qiyamul lail. Ini yang berikutnya. Jadi yang pertama, meyakini bahwa kalau sudah takdirnya kena. Kalau enggak. Silaturahim jangan terputus lantaran kondisi pandemi saat ini. Pertama adalah yakinkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk menjaga rasa keimanan kita agar kuat dalam kondisi saat ini, maka perbanyaklah ibadah qiyamul lail kita. Kenapa? Dengan ibadah qiyamul lail kita, itu akan memperkuat keimanan kita sehingga imun kita terjaga, silaturahim tetap bisa kita laksanakan. Bab silaturahim memang kondisi begini baiknya via telepon, via sapa. Tetapi kondisi silaturahim kita saat ini akan terputus karena kita terlalu paranoid dengan orang-orang di sekeliling kita, terutama bagi yang sudah mulai divonis kena atau OTG, mulai menjauh. Mungkin kita benar, tetapi terkadang caranya ini yang kita salah sehingga ada ketersinggungan di antara teman-teman kita, ketersinggungan di antara bagi yang sudah kena kita. Padahal yakinkan dengan memperbanyak ibadah kita, insya Allah kita akan kuat, silaturahim tetap terjaga. Nah, ini diantara untuk memperkuat iman kita. Yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga adalah perbanyak tilawatil Quran. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi begini, insya Allah setelah kita mulai tilawatul Quran. Nah, tilawatul Quran ini adalah untuk memperkuat keimanan kita juga. Sehingga kalau keimanan kita kuat, maka akan muncul rasa antibodi kita terhadap sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi saya membayangkan bagaimana kalau di antara keluarga kita ini ada yang terkena. Kalau kena satu saja, mungkin bagi yang belum pernah kena, mungkin belum merasakan, tapi bagi yang pernah kena, itu bagaimana kondisi dia harus mengurung diri. Mungkin dia paham kondisi dia, tetapi paling tidak kita selaku ukhuwah, selaku saudara sama saudara, jaga perasaan dia, jangan sampai merasa sendiri. Nah, belum lama rasa ukhuwah itu mulai hilang ketika ada seorang bapak yang divonis kena, bawa rumah sakit penuh, kemudian sama ibunya dimasukkan ke dalam kamar, kemudian dia sendiri menikmati malam-malam yang COVID. Baru malam pertama, besoknya ternyata suaminya kaku sudah meninggal dunia dalam kondisi menyendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana ukhuwah suami istri, sehingga dalam kondisi sakit begitu, saya yakin kita pun kalau terlalu paranoid, akhirnya yang ada adalah kekhawatiran sampai suaminya saja kaku sendirian menghadapinya. Si istri, pertanyaannya, bukankah Islam itu bersaudara, bahkan suami istri loh. Bahkan kata Al-Quran, kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Kamu pakaian dia pakaian kamu. Fungsi pakaian adalah saling melindungi. Nah, sehingga dalam kondisi begini otomatis rasa ukhuwah kita itu mulai berkurang. Mungkin niatan nggak berasa, tapi yang sakit tuh berasa dijauhi loh. Bahkan saya ngelatih oleh Robi, seorang istri yang kena, suaminya aja kalau mau ketemu istrinya harus pakai pakaian APD tok ngasih makan, pergi lagi. Kenapa? Takut terkena kayak zaman Maria, ngasih makan tok taruh makanan, pergi lagi. Mungkin si istri nggak akan protes, tapi dia merasa, ya Allah kok begini banget. Nah, lalu saya merasakan begitu. Jadi ketika istri ada tanda-tanda sampai dibilang coba diperiksa mungkin COVID, udah jelas satu, penciuman nggak ada, rasa hilang, badan demam, buang-buang air, dan saya tahu ini pasti COVID. Kemudian istri bilang, Bi, kayaknya COVID. Terus Bi nggak takut? Enggak, bukan satu rumah, satu kamar. Kenapa? Saya meyakini kalau memang sudah takdir kena, saya kena. Fungsi saya begitu adalah untuk menguatkan imun dia. Karena kalau otomatis rumah sempit, di kamar sendirian, anak memusuhi semuanya, makin jatuh dia ke kolam matahari. Gimana? Apa rasa ukhuwah sesama suami istri aja mulai menjauh. Mungkin jadi ketakutan dua-duanya gitu. Yang satu perlu bantuan, kita takut, bismillah, satu kamar. Saya meyakini Allah telah sudah takdir, saya kena. Alhamdulillah ternyata sampainya selamat. Sampai besoknya sudah, yang saya bilang jangan cerita ke siapapun. Kalau kamu percaya bahwa apa ya, dalam kondisi begitu saudara kita tuh butuh apa ya, butuh masukan, tepatnya masalah psikologi dia,
Yang istri kena, suami dimasukkan. Jangan makin menjauh. Nanti kalau menjauh, kalau kena, kalau enggak biar kita prokes bagaimanapun, kalau kena takdir begitu. Nah, maka yang saya lakukan adalah Bismillah. Kalau takdir kena. Alhamdulillah, enggak kena. Bapak Ibu, rahmatullah, dalam kondisi begini, rata-rata kalau semuanya melaksanakan pemerintah isoma semuanya, lalu siapa yang menjadi penolong-penolong, menjadi jundi-jundi saat pandemi? Semua prokes semuanya. Benar itu pemerintah. Lalu siapa menolong mereka? Kalau semuanya begitu semuanya. Maka kalau katakan wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair. Hendaklah di antara kamu ada yang menjadi penolong agama Allah. Yang membantu saat ini. Satu, yang menyemproti rumah warga. Dua, yang memberikan oksigen saat itu. Oksigen sangat langka sekali. Siapa kalau bukan kita semuanya? Kita lihat berikutnya adalah jadilah jundi di saat pandemi. Itu lihat, kita lihat tenaga medis luar biasa, menjadi tenaga medis benar orang-orang yang ngerti kesehatan, tetapi kita pun menjadi tenaga medis bagi psikologi orang-orang yang terkena, memberikan bantuan. Kalau kita semua isoman aja, maka saya bilang nggak bisa, kita harus ambil peran kita. Apa dan peran kita? Yaitu membantu saudara-saudara kita. Jadilah pandemi di saat jadilah jundi-jundi di saat pandemi kita. Apa tujuannya? Biar ukhuwah tetap terjaga. Jadi kalau dia sakit, kalau semuanya prokes semuanya, saya membayangkan ya Allah Rabbi, bahaya banget. Maka harus kita tampil di sini, membantu. Nah, teman jangan lupa, dalam membantu tetap harus dijaga prokes kita. Akan sesuai dengan pemerintah, kita tetap kita jaga. Yang saya tidak inginkan adalah jangan terlalu paranoid sehingga kita mau berkunjung A takut, B takut, C takut. Kenapa? Akhirnya diam di rumah saja, mengunci pintu, tidak sholat ke masjid, tidak ikut pengajian, di rumah saja. Akhirnya apa? Mau olahraga takut kena tertular, nggak olahraga badannya pada sakit, nggak kena matahari. Itu yang tidak saya inginkan, itu adalah terjadinya paranoid sehingga orang bertanya, ini sih Pak ini kemana ya, Pak ini kemana ya, kata saya ada gitu, bagaimana kabarnya, saya sehat ya, iya gitu. Iya, boleh gitu, cuma nilai kita di mata masyarakat sama dengan yang lainnya. Yang kita inginkan adalah kita menjadi motor penggerak untuk menyambung tali silaturahim, memberikan bantuan. Nah, tetap berikutnya adalah ketika silaturahim tetap program pemerintah harus tetap terjaga. Ingat, tetap dalam silaturahim kita tidak menafikan virus ini, enggak. Ini masih ada. Tidak boleh berani dan tidak perlu takut. Nah, tetap menjaga masker dan tetap divaksin lah, karena itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Kalau seandainya kita sudah memakai prokes kena juga, maka yakinkan bahwa takdir, kata Rasulullah dalam hadis yang panjang, ketika manusia dalam usia 4 kandungan, maka kata Allah, bikat bi'arba kalimat, aku tulis 4 perkara. Di antaranya adalah rezekinya, wa ajaluhu, ajalnya, wa amaluhu, pekerjaannya, wasakan usaidan, udah Allah catat. Jadi seandainya ini adalah kena kita, ini sudah takdir kita. Kalau belum, berarti Allah masih memberikan kepercayaan umat pada kita untuk membantu saudara kita. Maka Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi saat ini silaturahim sangat penting, tetap dilaksanakan. Jangan terlalu paranoid sehingga kita mendiam diri
silaturahim kita tidak terjadi. Karena kekhawatiran jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah kita lihat sebentar ya Pak, sebentar ya. Sebentar. Ya, taib Ustadz, silakan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak ya, saya lagi ceramah Pak, lagi ngisi pengajian. Maaf Pak ya, bentar Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Jadi di saat kondisi seperti ini bahwa yang dibutuhkan adalah pejuang-pejuang silaturahim. Siapa? Kita. Di antaranya mengadakan pengajian adalah bagian daripada silaturahim. Sekali lagi bahwa menjalin ukhuwah memang di antaranya adabnya kondisi begini adalah saling mencari kabar bagaimana saudara kita, bagaimana kabarnya. Kalau memang saudara kita terkena, maka saran saya adalah berikan dia imun berupa kata-kata yang baik, berupa ketenangan jiwa. Kalau diberikan masalah obat-obatan itu hanya fisik saja, yang dibutuhkan adalah masukan keimanan. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Insya Allah, siapa yang menjaga kesehatan saudaranya, Allah akan jaga kesehatannya. Nah, dengan konsep begini, jadilah penolong saudara-saudara kita. Saya membayangkan kalau semuanya, prokes semuanya, tenaga medis sudah kewalahan. Bahkan ada yang minta mundur, seorang dokter datang ke saya, Ustaz, saya mau mundur jadi dokter, 4 bulan nggak jadi dokter. Kenapa? Karena pernah mengalami COVID dan semuanya setengah dari dokter rumah sakit kena semuanya, dia mundur jadi bisnis. Saya bilang, dok, kalau dokter berhenti bertugas, apakah ada jaminan dokter nggak akan COVID lagi? Nggak ada. Lalu kalau dokter berhenti, siapa yang akan menolong saudara kita? Fungsi dokter ini penting, menjalin silaturahim sesama saudaranya. Akhirnya alhamdulillah dia kembali kerja lagi, dengan saya yakinkan bahwa kalau sudah takdir kena, insya Allah kena. Kalau enggak yakinkan bahwa yang penting adalah ingat silaturahim, memperpanjang umur dan menambah rezeki. Mungkin dari saya itu saja, bukan mohon maaf karena waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Budi Ilyas yang menyampaikan rajut ukhuwah Rai Berkah. Ada beberapa poin yang juga saya catat poin pentingnya, yang dimana yang pertama kita harus benar-benar menguatkan iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Yang kedua, jangan lupa kita kuatkan juga dan berusaha istiqomah dengan ibadah malam kita, Qiyamul Lail. Selanjutnya juga terus perbanyak kita membaca Quran, lalu jadilah kita sebagai penolong dan tetap menjaga prokes. Baik Bapak Ibu semua, mungkin yang masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa dari kolom chat. Coba kita cek dulu ya Ustadz ya, di kolom chatnya apakah sudah ada. Oh, masih belum. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang mau langsung bertanya. Kami persilakan mungkin dari Pak Supri atau Pak Sam atau Mas Alvin atau Mas Tian. Tafadhol Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Oke, baik. Mungkin sepertinya sudah pada paham Ustadz. Mungkin kalau masih ada yang malu-malu di forum ini, bisa langsung menghubungi Antum ya Ustadz ya? Boleh. Oke, baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz Budi Ilyas.
Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah rajut uha raih berkah kita sudah sama-sama pelajari dan jangan sampai kita memutuskan silaturahim di pandemik seperti ini. Tetap kita jaga silaturahim, tetap dieratkan, apalagi ditambah dengan teknologi yang ada, jadi nggak ada alasan nggak ada kabar gitu ya, Tat ya. Masya Iya. Allah. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mungkin Ustadz Budi Ilyas izin untuk memimpin doa, moga-moga kita diberikan kesehatan dan semua muslim-muslimah Indonesia juga diberikan kesehatan semua. Amin. Ya, sebelumnya sama-sama kita istighfar 3 kali. Semoga Astagfirullah. dengan doa kita ini Allah melindungi kita, menjaga ukhuwah sesama saudara kita dan memberikan kesehatan pada kita. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik kullu qanimatin min kulli bir wassalamata min kulli ismin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz Budi Ilyas dan para jamaah perisai Astragrafia. Jangan lupa insya Allah minggu depan kita masih ada kajian tahsim bersama Ustadz Aswan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan untuk itu kami dari panitia mohon maaf jika ada kesalahan dalam awal sampai akhir ini. Moga-moga kita selalu diberikan kesehatan, ketenangan, kenyamanan dan khususnya kemudahan dalam segala urusan. Saya Firman dan seluruh panitia berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Ya. Firman sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Pak Dwi. Besok apa besok? Besok Selasa ya? kita tahsin Ustaz Aswan. Besok ya? Ya, Selasa. Minggu depan. Oh, Selasa depan ya? Ya, oke. Pak Firman, Afwan, baru selesai nih kebagian doa doang. Masya Allah. Ustaz Bayinya baru datang, berarti dari ulang lagi nih kita acara nih. Kan spesial ini. Bayu itu spesial ini, bongkotan. Spesial closingnya. Spesial closing. Baik. Siap. Nanti minggu depan kita bagian sama tutupnya. Ustaz Zainal Mutakin kajian tauhid. Amin, insyaallah ya. Oke, baik. Oke, pamit. Bapak Ibu Pamit semua semuanya. jazakallah khair Assalamualaikum. waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Wayyad ya Muhammad ya Imam Ali ya Qiblataini ya Rasulullah ya Habibullah ya Nabi Allah alaihi salatullah utusan Allah kekasih Allah nabinya Allah untuknya lah salawat Allah idola sebenarnya untuk semua manusia diutus untuk sempurnakan akhlak kita semua idola yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api di dalam neraka idola yang mengajak semua umatnya masuk surga abadi bersama dengannya ayo hati-hati jangan salah pilih idola yang asli itu beliaulah ini bukan artis TV, sinetron atau penyanyi tapi Rasulullah yang kitanya sudah pasti ya cukuplah galaunya, cukuplah bingungnya cukuplah pusingnya untuk mencari idola dialah orangnya, manusia utama penyempurna akhlak yang diutus untuk kita ya Rasulullah salam alaika ya Rasulullah salam alaika ya Habibullah salam alaika
Ya Nabi Allah, salamun, salamun alaika. Ya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun. Ya Rasulullah, anta nurun fawqa nuri. Ya Habiballah, anta iksirul qali. Ya Nabi Allah, anta misbahu suduri. Ya Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini